nama saya Lala Dalala dari kelas PAI 5C dengan nomor NIM 2012100991. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Ada yang tahu apa itu pengertian prinsip pengembangan kurikulum? Ya, benar sekali. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia, berilmu, sehat, cakap, cerdas, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Menurut Hamalik, sebagaimana dikutip oleh Syarifuddin dan Amiruddin, terdapat 8 prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: prinsip berorientasi pada tujuan, relevan, efisiensi, fleksibilitas, kontinuitas, keseimbangan, keterpaduan, dan mutu. Sedangkan menurut Sukmadinata, prinsip pengembangan kurikulum terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai prinsip umum. Prinsip umum terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama yaitu prinsip relevan. Relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Oleh sebab itu, dalam pembuatan kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa di sekitarnya, agar nantinya dapat bermanfaat bagi siswa untuk berkompetisi di dunia kerja di masa yang akan datang. Dalam realitanya, prinsip-prinsip di atas memang harus betul-betul diperhatikan, karena itu akan mempengaruhi mutu pendidikan. Dan yang tidak kalah penting, harus sesuai dengan perkembangan teknologi, sehingga mereka selaras dalam upaya membangun negara. Yang kedua, ada prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum ini berupaya agar hasilnya fleksibel dan fleksibel dalam implementasinya, memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi waktu dan tempat yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa. Untuk itu, prinsip fleksibel ini harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk peningkatan mutu pendidikan. Dalam prinsip fleksibel ini dimaksudkan bahwa kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk menyesuaikan penyesuaian berdasarkan kondisi regional, waktu dan kemampuan serta latar belakang anak. Kurikulum ini mempersiapkan anak-anak untuk saat ini dan masa depan. Kurikulum tetap fleksibel di mana saja, bahkan untuk anak-anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Pengembangan kurikulum masih bisa dilakukan. Kurikulum harus menyediakan ruang untuk memberikan kebebasan bagi pendidik untuk mengembangkan program pembelajaran. Pendidik dalam hal ini memiliki kewenangan dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan minat, kebutuhan siswa, dan kebutuhan bidang lingkungan mereka. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum haruslah memperhatikan kesinambungan, baik di dalam antar kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antar jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Makna kontinuitas di sini adalah berhubungan, yaitu
adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau disermonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan, baik yang mengajarkan atau guru maupun yang belajar serta didik. Selain berhubungan dengan tingkat pendidikan, kurikulum juga diharuskan berhubungan dengan berbagai studi, agar antara satu studi dapat melengkapi studi lainnya. Sedangkan fleksibilitas adalah kurikulum yang dikembangkan tidak kaku dan memberikan kebebasan kepada guru maupun peserta didik dalam memilih program atau bahan pembelajaran, sehingga tidak ada unsur paksaan dalam menempuh program pembelajaran. Yang keempat, ada prinsip efisiensi. Efisiensi adalah salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Upaya itu diperlukan agar dalam pengembangan kurikulum dapat memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal. Yang kelima, ada prinsip efektivitas. Efektivitas berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan pengembangan kurikulum baik secara kuantitas maupun kualitas. Kurikulum merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Pengembangan kurikulum pendidikan perlu pertimbangan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Dalam aspek mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajar atau program, maka itu menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan, workshop, dan lain-lainnya. Sedangkan pada aspek efektivitas belajar siswa perlu dikembangkan kurikulum yang berkaitan dengan metodologi pembelajaran, sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan materi atau materi pembelajaran. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip khusus. Prinsip khusus sebagaimana dikemukakan oleh Sukma Dinata mencakup 5 hal, yakni yang pertama ada prinsip penentuan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum dan bersifat khusus. Dalam perumusan tujuan pendidikan didasarkan pada sumber-sumber seperti ketentuan dan kebijakan pemerintah, survei mengenai persepsi masyarakat tentang kebutuhan masyarakat, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu. Selanjutnya, survei tentang kualitas sumber daya manusia, serta pengalaman negara lain dalam menghadapi masalah-masalah yang sama seperti yang kita alami. Yang kedua, ada prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum. Dalam menentukan isi kurikulum, beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan dasar acuan ialah diperlukan penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pembelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, keterampilan, serta unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Maksudnya, ketiga ranah belajar tersebut diberikan secara simultan dalam urutan situasi belajar. Yang ketiga, ada prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, kecocokan metode atau teknik
belajar mengajar untuk mengajarkan bahan pelajaran. Yang kedua, variasi metode atau teknik dalam proses belajar mengajar terhadap perbedaan individu atau siswa, serta keefektifan metode atau teknik dalam mengaktifkan siswa dan mendorong perkembangannya kemampuan baru. Yang keempat, ada prinsip pemilihan media dan alat pengajaran. Dalam proses pemilihan media dan alat pengajaran, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, kegiatan perencanaan dan inventaris terhadap alat atau media apa saja yang tersedia, serta pengorganisasian alat dalam bahan pembelajaran, baik dalam bentuk modul atau buku paket. Yang terakhir, dalam prinsip khusus ada prinsip berkenaan dengan penilaian. Penilaian merupakan proses akhir dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam proses penilaian belajar, setidaknya mencakup 3 hal dasar yang harus diperhatikan, yakni yang pertama, merencanakan alat penilaian. Hal yang harus diperhatikan dalam fase ini ialah penentuan karakteristik kelas dan usia, bentuk tes atau ujian, dan bentuknya butir tes yang disusun. Kedua, penyusunan alat penilaian. Langkah-langkahnya adalah dengan merumuskan tujuan pendidikan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, mendeskripsikan dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati, menghubungkan dengan bahan pelajaran, serta menuliskan butir-butir tes. Yang ketiga, pengolahan hasil penilaian. Prinsip yang perlu diperhatikan ialah norma penilaian yang digunakan dalam pengolahan hasil tes, serta penggunaan skor standar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Selanjutnya, kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, teman-teman bisa menuliskannya di bawah sini atau di kolom komentar yang sudah tersedia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.